Preview match Manchester United versus Manchester City. Kita harus menatap pertandingan kali ini dengan sikap percaya diri ya, apalagi dengan kemenangan-kemenangan dramatis akhir-akhir ini. Katanya gimana sih? Enggak, dia mimiknya mengganggu gua. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan guys ya, kita ada berita yang menyedihkan buat kalian. Pasti ratusan bahkan ribuan puluhan ribu orang menunggu-nunggu live reaction kita. Tapi dengan sangat berberat hati kita harus menginformasikan bahwa karena Koko tahu berhalangan ini, jangan gitu. jadi otomatis kita harus off dulu ya. Padahal kita pengen apa ya? Seru-seruan sama kalian gitu loh. Atau kabur kita. Ya. Duel dua tim terbaik di Manchester ya, karena memang hanya dua. Ya, yang satu di papan atas, yang satu di papan tengah, yang satu goal difference-nya luar biasa tinggi, yang satu minus. Kayaknya tidak layak di apa ini. Ya, tim kita ini. Terbukti siapa yang Manchester nih ya. Terbukti siapa. Tapi memang ya roda itu kan pasti berputar. Sekarang masih City di atas. Kita masih di tengah-tengah cenderung ke bawah sedikit. Enggak apa-apa. Itu proses yang harus kita lalui. Betul. Kenapa emang kalau nomor 8? Kita masih sisi 8 poin aja kok sama nomor 1. Betul. Nah, itu. Tottenham 8 poin. Kita 15 ya. Ya, Tottenham 23 betul. 23. Oh, 8 23. poin. Iya. Anything can happen, apalagi kita sudah meraih 3 kemenangan beruntun ya. Betul. Brentford, dramatis, McTominay luar Oke, biasa ya. iya. Harry Maguire wonderful assist bro. Sheffield. Terus Sheffield, Wis. terakhir Copenhagen. Copenhagen. Yang sedihnya ini biasanya kalau zamannya Virgin ini kan dramatisnya lawan tim-tim gede. Iya. Munchen, Tottenham, Ini- Arsenal. Ini tim-tim sampah. Gimana ya? Tapi tetap harus diapresiasi. Harus diapresiasi. Ya, kayak Beruntun kemarin- tetap beruntun ya. Tetap. Apalagi kemarin lagi-lagi, MU itu kan cocok ya jadi sebutan stadionnya itu. Theater of Dreams. Theater. Semua mata memandang ke gawang Onana pada menit ke-96 kemarin. Semua mata itu, ya. Terbukti Onana dengan mental yang dia punya, ya. Dia tunjukkan keberanian dia, seorang warrior. Dia memblok Tas. dan memutarbalikkan itu semua. Harry Maguire juga. Tapi man of the match-nya tetap Eriksen. Eriksen. Bro. Karena emang My dia favorite yang player. membuat perbedaan. Apa istilahnya itu biasanya kalau di musik itu apa sih? Ini Tuner. pianis. Komposer. Komposer itu ya. Hen, Yes. kalau Pedas. gua Kalau gua draw aja udah bagus sih, realistis. Fans yang realistis. Jangan jadi fans yang terlalu Optimis. terlalu naif. Betul. Menurut gua draw aja udah bagus, nggak kebobolan banyak udah bagus. Nah. Harry Maguire bisa menahan Haaland bagus. Kerja gol sudah bagus. Bagus. Terus yang sisi bek kanan kita apa? Dalot Dalot. bisa melawan Doku. Doku. Bagus, ya. Reguilon tidak diacak-acak Foden. Bagus. Loh, Karena dia Foden ya? karena Foden, kemarin karena Foden Foden, kan karena Foden. Kan City itu Foden ya. sekarang. Jadi kalau menurut gua City ini tidak dalam performa terbaiknya. Betul. Ya. Itu yang harus kita manfaatkan. Kayak mana Brighton aja babak kedua praktis tidak ada serangan berarti ke gawang Brighton. Ini bukan seperti City yang ada De Bruyne. Betul. Yes. Menurut lu chance kita di match kali ini gimana? Tapi kamu jangan lupa Brighton juga bagus. Nah, lawannya juga lagi bagus. Iya. Beda cerita kalau City lawan siapa? Papan bawah siapa? Luton. Kesusahan, menang cuma 2-1. Nah, itu beda cerita. Lawannya Brighton, Pak. Brighton kita kalah berapa? 3-1 kan? Iya. 1-3. 3-1, iya. Nah, makanya cara mainnya mereka tuh kan hampir sama. Brighton sama City. Tidak dari belakang. Dan luar biasanya menurut Pep, Brighton itu salah satu tim dengan build up terbaik di dunia bahkan, ya kan? Melawan kita yang 3 kali beruntun, lawannya itu di atas kertas maupun di atas semuanya lah. Itu harusnya kita menang mudah, ya. mainnya nggak karu-karuan, menangnya cuma hoki. Ya kalau Ernest bilang seri itu udah bagus, menurutku nggak kebobolan lebih dari 2 itu udah bagus. Jadi yakin kalah? Menurutku kalah. Menurut lu kalah? Kalah. Tapi sebenarnya menurut gue ini momen yang tepat. Nah, Untuk membangkitkan Untuk membangkitkan mental. karena pertandingan kemarin tuh dua musuh bebuyutan kita tuh main sangat bagus, jadi hero bahkan kan, Maguire dan Onana. Iya. Ini saat Ya, yang aku tahu. tepat. Di Iya. saat City yang mainnya kurang bagus, lagi kurang lah, jauh lah dari City yang sebelumnya lah ya. Ditinggal sama De Bruyne. Bruin, Gundogan ya? Gundogan. Budogan. Ya. Bukan Sorry Gundogan gua ya. Gak ada eng-nya. Kalau gendongan kan Gundon. Iya. Oh ya, Gundogan. Gundogan. Ya, terus Akanji juga kemarin waktu Brighton Kartu merah. Merah kan, berarti Iya. nggak main dong. Nggak main. Tapi kalau back sih sebenarnya nggak masalah ya. Dia Dia masih ada Ruben Dias. Ruben Dias, ada Ake. Itu siapa? Gvardiol.
Vardy pasti inti. Border kiri kemarin. Cuma menurut gue ini momen yang tepat. Ini kalau kita bisa menang lawan City, mental kita up-nya gila-gilaan. Iya Pak. memang. Langit ada batasnya, Bro. Kalau kita menang lawan City kali ini. Langit adalah batasnya. Wow. Iya, Iya, kita, bener. kita akan naik terus, Bro. Bener, makanya ini momen yang tepat sebenarnya. Momen yang tepat. Tapi pertanyaannya iya, bisa setuju. nggak? Iya, masalahnya kita main bagus aja belum tentu. Ya kan? Itu dia. Ini lawannya City. Gitu loh, yang dimana mereka selalu mendominasi setiap pertandingan. Kita lawan tim yang ecek-ecek aja loh. Mendominasi enggak. Iya sih. Iya kan? Sekarang gimana? Kita hanya berharap counter attack. Itu aja. Iya. Lawan City. Kita hanya berharap luck. Iya. Luck itu aja. Gitu loh. Iya. Kalau lu ngomong counter attack, menurut lu apakah ini saatnya Marcus Rashford to shine? Biasanya kalau Counter Rashford, attack sama dengan Rashford karena Rashford perlu banyak ruang. biasanya Rashford tuh kalau lawan tim-tim semacam City, Arsenal tuh selalu nyetak gol ya biasanya. Iya. Ya. Biasanya, cuma Masalahnya mentalnya lagi hancur Lagi sekarang. hancur, Nah, itu musim dia. ini lagi parah sih. Lagi down parah dia itu. iya lagi down parah sih. Gua malah gak akumin dia main. Oh iya? Serius. Gua Serius. pas kemarin abis nonton Copenhagen, ya ada perbaikan lah. Berapa kali dia kehilangan Iya, bola? iya. Gitu loh. Tapi- Dribble salah, shooting seakan-akan maksa gitu loh. Iya, Iya kan? tapi udah mulai passing-passing lah. Itu kayak dipaksa, Iya, tapi terpaksa. maksudnya gua kemarin pas nonton Copenhagen ya. Yes. Gua ngeliat oke Oke. udah mulai terbiasa passing nih kayaknya gitu kesan yang gua dapet ya. Ya terus kalau menurut gue ya justru kalau City tuh kalau di last 5 gamesnya dibandingin sama MU sebenarnya dia juga nggak bagus-bagus banget loh. 2-1 gitu ya. Ya kalah 3 kali pak. Ya, Cuma yang 2 beruntun kali. kemarin gara-gara Iya. Rodri nggak main. Arsenal kalah. Arsenal, Newcastle, Wolves kalah. Hmm. Makanya kayak Tapi red card ya, Wolves. iya tapi ya maksudnya sebenarnya kalau dibanding dari statistik ini sebenarnya performance City juga nggak bagus. Nggak Cuma bagus. gara-gara di City aja nggak kedengeran pak. Rodri udah main nggak sih? Udah Rodri main. udah main. Udah main ya? Rodri Johnston udah main. Dosto udah main. Nah itu dia masalahnya. Hmm. Cuma gue lumayan sedikit optimis lah yang kali ini. Minimal seri lah. Tahu. Seri masih bisa lah. Gua mau tanya sama lu tau, secara teknis nih ya. Ini dari segi back sama kiper kita ya. Guardiola itu kan pernah ngomong waktu Man City lawan Inter di final Champions kemarin. Kita nggak bisa high press Inter karena Onana ini build up-nya bagus sekali. Iya. Iya. Nah, sekarang ini Onana ini kan tidak pernah bermain build up. Yes. Dapat bola, Buang. buang depan, Yes. bola Iya. buang depan. Buang. Ini malah ini itu yang gua Iya, pikir, iya, apa iya. lebih apa nggak lebih bahaya nih? Iya, Karena iya. Guardiola oke, high Oke. press. Iya, sih. gue yakin Itu Itu Guardiola yang gua bakal takutin ya, itu yang gua takutin. bakal press habis sih. Tapi Yakin karena tahu-tahu tadi bilang ini saatnya untuk Ernest ya yang bilang. Apa? Ini saatnya untuk mengembalikan kepercayaan diri Ya. di mana kemarin dua pemain yang terbuli habis-habisan selama ini membuktikan diri. Ya. Gua optimisnya gini, ada sedikit optimisme mereka PD-nya naik. Iya. Dua orang ini ya, Dua dua orang orang ini. Jadi gue tuh cuma berharap Onana itu main seperti Onana yang sebenarnya lah. Ya. Jangan dia tuh selama ini kayak main tuh kayak aduh kalau gua umpan-umpan pendek pakai style gua yang sedikit lebih pede ntar gua kena bully. Iya. Kalau gua melakukan kesalahan hancur gua. Iya. Karena beda kan kalau di MU sama Inter kan. Inter dia jarang diekspos. Kita tahu Onana itu kiper build up dari mana sih? Iya. Semenjak di Inter sama MU Iya. kan. Iya. Akhirnya kita mulai lihat, wih Onana nih keren juga ya ternyata build up-nya. Pede banget ya. Setelah di MU, baru berapa pekan kebobolan tengah lapangan Iya. lah, apalah, kena Chip. gocek lah, kena chip lah ya kan. Langsung mainnya bukan Onana Iya. yang kita lihat di YouTube Iya. yang di highlight sebelumnya. Buang jauh. Itu kena mental. Iya. Tapi kalau kemarin dia udah save penalti lah, menyelamatkan MU dari kekalahan. Nggak aku hanya cuman- save penalti ya kemarin ya. Oh, kemarin Penampilannya save-nya banyak. luar biasa. Bagus, Tahu nggak bagus. kenapa? Kenapa? Tinggi. Onana ini perlu dipecut. Ini pecut ya? Mentalnya terbukti Cambuk. kuat. Tahu nggak kenapa Onana main baik kemarin? Kenapa? Lihat teman-temannya nongkrong sama De Gea. Oh iya. Bos Bruno. Kopdar. Oh, lu ngopi nggak aja gue. Gitu. Oh gitu main lu sekarang. Itu main lu Oke. sekarang ya. Udah pasti Approve itu. ngomongin Onana tuh. Iya lah De Gea bilang gimana? Udah. Kena zamanku toh. Marah Onana, lihat itu marah sekali. Kan itu juga banyak di repost oleh beberapa akun sosial media Iya, di iya. Instagram. Iya, iya. Marah dia. Marah, Dia tunjukkan dia kemarahan yang main di lapangan. Lanjutin. Ya itu, kalau menurutku optimisme itu menurutku ya, cuman dua pemain ini mulai Mulai menanjak. menanjak ya. Itunya, PD-nya dulu, Iya. PD-nya dulu. Nah, yang gua harapin dari Onana kembali lagi menjadi Onana yang kita kenal, Iya. gitu loh. Karena yang ditakutin Pep Guardiola ya salah satunya
kita nggak bisa high press kalau kipernya pinter build up gitu loh. Nah buat apa kita punya kiper build up kalau ujung-ujungnya long ball lagi? Gua nggak setuju sih Onana itu long ball terus. Buat apa, Pak? Apa mungkin sekarang lebih ngefek long ball-nya karena kita punya nomor 9 yang tinggi sekarang. Beda sama dulu kan. Kalau yang musim lalu nggak ada gunanya long ball karena striker kita pendek-pendek. Iya memang, tapi kalau yang diincar Højlund terus juga lama-lama ketahuan. Buat apa? Backnya City juga gede-gede loh. John Stone, Vardiol, Ake juga tinggi kan? Ake juga tinggi, terus siapa lagi satunya tuh? Ruben Dias, itu kuat tinggi juga. Percuma, lu mau main bola udara, pemain kita lebih banyak yang kecil daripada yang tinggi. Ya kan? Kamu ngandeng siapa? McTominay lagi? Nggak mungkin. Gue paling nggak pengen ya McTominay sama Rashford main. Jujur-jujuran aja. Oh, kalau McTominay ya? Terlepas dari dia nyetak gol berapa yang kemarin, udahlah. Kalau lu fans yang benar, jangan, parah Pak. McTominay itu parah Pak, serius. Iya dia nyetak gol tapi juga berapa kali kita kebobolan. Parahnya lebih banyak gitu loh. Kita kebobolan juga dia plus gara-gara minus. dia. Dia selalu plus minus. Iya, Mana hampir minus lagi dia. Minus kan? Mana gara-gara dia lagi kan? Hampir mencetak gol tapi penalti gara-gara dia. Iya. Itu, Rashford gue nggak pengen dia main. Casemiro bisa main ya? Casemiro bisa main. Pasti ya? Positifnya lah. Ini big match gini ya, peran-peran pemain besar kayak Casemiro itu penting banget. Casemiro, Amrabat, Reguilon juga bisa main. Jadi lumayan positif lah. Lumayan positif. Masih. Tapi yang ditakutin Reguilon kayaknya cuma fit 60 menit sih. Iya, kemarin juga ditarik ya langsung ya. Waktu ditarik juga terlihat. Iya, daripada Lindelof 90 menit. Iya, Cok. Iya. Terus kalau dari Maguire sendiri, menurut tuh melawan, kan kalian kan sering bilang nggak bisa diapresiasi lawannya siapa. Nah, ini saatnya. Kalau dia bisa lagi-lagi mencetak assist ataupun gol, ataupun dia bisa membuat Haaland nggak mencetak gol, Maguire is back bro. Back memang. Iya, memang back dia. Back. Iya. Nah tapi masalah Maguire kan bukan defense-nya ya sebenarnya. Mental. Enggak, ini ya build up-nya. Oh iya. Iya, that's why kenapa kita long ball ya karena back-nya Maguire. Iya. Dia cuma simple passing aja lah. Iya. Ya kan, cari teman terdekat, udah kalau nggak back pass. Iya. Udah itu aja. Itu yang kita kesel sama dia. Ya cuma kalau menurut gua salah satu titik lemahnya MU apalagi lawan big match ini mental kan. Nah, ini Onana mental naik, Maguire mentalnya juga lagi naik. Terus juga kehadiran Reguilon juga kemarin lawan Copenhagen gua lumayan suka sih, walaupun tidak ada perubahan yang berarti tapi lumayan menjadi lebih baik sedikit lah. Ada overlap ya? Ada overlapnya walaupun masih suka miss komunikasi sama Rashford tapi udah buat perubahan. Jadi gue lumayan lah, masih ya seri-seri bisa dapet lah. Semoga lah ya. Seri-seri dapet lah. Itu salah satunya yang gue mau lihat itu Maguire. Kemarin kan lawannya udah ngecek-ngecek nih 3 dengan lu menang terus. Sekarang buktiin lawan Haaland. Apakah lu bener-bener kembali? Lu bener-bener mental lu lagi naik nih, ya kan? Buktiin sekarang lawan Haaland, gitu loh. Kalau lu memang bener-bener kita bisa mencuri poin ya, menang, wah itu boost yang luar biasa. Boost yang luar biasa. Itu makanya, mental kita terboost luar biasa. Makanya kita harus mati-matian dah lawan. Langsung Maguire not for sale. Enggak sih, tetap for sale sih. Pasti dijual sih tetap. Sama McTominay sekali. Cuma meningkatkan harganya aja kan gitu. Enggak sama bilang, oke 50 gua tebus. Iya, langsung bro. Tadi kan faktor teknis ya. Kita bahas faktor non teknis dikit. Untuk musim ini, big match. Kita kalah bisa dikatakan even poin kita sedikit terseok-seok di Champions League, tapi kita nggak jelek-jelek amat lawan tim-tim gede. Lawan Arsenal bisa dikatakan kalah hoki. Kok bisa menit 90 off selisih 1-2 cm. Iya, kena offside. Kok bisa back Garnacho. Anggap apes lah ya. Lawan Tottenham yaitu handball nggak nggak kena penalti. Padahal itu wasitnya sama loh. Iya. Sama yang kemarin Sheffield Oliver itu. Bangsat tuh. Yang ngasih McTominay handball itu juga Michael Oliver. Nggak konsisten. Kenapa kok Michael Romero nggak lu kasih waktu itu? Lawan Munchen juga bisa dikatakan bukan kekalahan yang menyakitkan ya, 4-3 masih oke lah kita ya. Ini ada nggak kira-kira faktor non teknis yang terjadi di match kali ini menurut kalian? Ya lu sekarang pikir lah, waktu lawan Tottenham kita gara-gara wasit, ya kan? Langsung kan mentalnya drop itu, dua dibantai itu, kan, ya kan? Harusnya kalau kita dapat itu penalti, gue bukannya minta penalti ya, maksudnya konsisten lah. Kalau lu kasih kayak gitu, fair. Itu penalti ya kan? Itu mungkin ceritanya lain. Ya kan? Bener. Terus yang Garnacho itu tipis banget Pak, ya kan? Seandainya kita ngomong seandainya nih aturan Wenger itu udah ada, gol dong. Gol selesai itu, Arsenal selesai. Iya, udah menit berapa? 88 atau 90 tuh ya? Hampir 90 kan? 87 88 kalau nggak salah ingat. Selesai dong, ya kan? Itu benar-benar
luck kita yang gue kemarin bilang dulu, ada faktor lucknya Ada faktor nggak luck. ada gitu. Iya. Luck kita itu sekecil itu. Iya. Itu yang masalah. lagi sial lah. Lagi sial. Makanya kita Masalahnya bilang, sialnya terjadi ketika lawannya berat. kayak kita merasa alam semesta tuh kayak nggak pengen kita menang gitu loh. Betul, nggak Kita- bisa ya, kembali. Kita jangan sampai dengan lagunya Maldini lagi deh, daripada nanti ini terjadi. Sial kan? Oh, Terus yang lawan Munchen, bisa-bisanya Onana kayak gitu, Pak. Iya. Ya kan? Blunder kayak sekonyol gitu. itu. Iya, itu padahal kita Iya. main bagus loh. main awal-awal. bagus. Pelistri hampir gol kan? Iya, Menit 3. menit Itu berapa tinggal awal-awal? dicocor doang loh masuk, Iya. ya kan? Itulah, luck itu penting. Nah, dalam makanya ini satu kan pertandingan dalam itu. pertandingan terakhir luck kita lagi bagus nih. Ya. Lawannya kecil tapi tahu. Iya, tapi Iya sedikit kan? mulai menanjak lah. Iya. Walaupun berat tapi mulai menanjak pelan-pelan. Jadi optimis lah, masih optimis gua, masih Jadi optimis. sekarang itu kemarin tuh 3 kali beruntun lawannya gini ya. Iya. Gini. Copenhagen ya oke lah Oke gini. lah. Ini tiba-tiba push nih. Itu Tiba-tiba dia. bem lawannya, ya kan? Ya. Itu Yang yang satu-satunya bisa buat kita menang dari City cuma mati-matian doang udah. mati-matian. Iya. Iya, Lu udah. sekarang siapa yang lebih lapar gitu aja Ya, lah. pokoknya lu hancurin City lah udah. Ah, Kalian dah udah. By the way, ngomong soal mati-matian ya. Ini ngomong singkat aja ya, di luar konteks pertandingan ini. Kok gua udah gak pernah lihat pemainnya MU yang ini ya, apa? Fighting spiritnya kayak Roy Keane dulu. Maksudnya kayak bukan gua minta main MU tengkar all the time ya. Cuman kok sekarang kok udah dilanggar ya. Udah. Ya Iya, betul. Ya udah ya. Ya Oke. karena peraturan Oke, udahlah FA mainnya juga, pokoknya. Pak. Enggak, tapi kok kurang kayak fighting spiritnya kurang gitu. Enggak kayak rivalitas tuh kurang gitu loh tau. Udah kurang, kalau emang. dulu Roy Dulu Keane mah. ketemu lawan Arsenal enggak ditoleh itu. Iya Vieira. kan? Ya, itu Mau kan- kapten bodo amat. Itu kan yang dikritik Roy Keane Nah. soal anak-anak zaman sekarang Iya, kan. dikit-dikit cipika Iya, lah. lu ketemu rival lu bisa Salaman, salaman, senyum. tuker baju Iya, lah iya. apa, biarpun lu senegara, Iya. nggak bisa Pak. Lu MU, Liverpool itu adalah rivalitas, Iya. gitu loh. Lu nggak bisa menganggap Liverpool temen. Lu di luar sepak bola terserah. Terserah lu. Ya kan? 90 menit di lapangan Iya, mati-matian. mati-matian, You are a bener. warrior gitu loh. Lu udah pejuang ini loh, lencana lu. Kalau lu cuma bisa ngomong, "Oh, gua bermain untuk lencana." Buktikan di lapangan, Iya. bukan cuma ngomong. Di lapangan cipika-cipiki buat apa, Pak? Itu yang dibenci Roy Keane kan? Iya, Dan iya, gue yang setuju. dikritik. Iya, Gua setuju. Kita kan nonton ya dari sepak bola dari zaman itu ya. Iya. Roy Keane kalau dulu Udah kehilangan intensitas itu ya. Kita kan dulu nonton itu beda. Iya, jadi bener-bener gitu ya. kayak ikutan gitu. Iya, ini kok sekarang kok ya Lu sekarang kayak gitu mah udah kasih kena kartu merah, Pak. Ya, Ribut di lapangan bentar lalu cekek dikit tuh kayak si Casemiro itu Iya. zaman dulu mana mungkin merah, Pak. Iya. Sekarang gampang banget makanya orang pasti ngerem lah. karena itu ya. Iya lah Roy pasti Keane lah. itu dulu sama Alan Shearer itu. Iya, Cuk. Langsung Timpuk. timpuk gitu. Mungkin itu yang membentuk karakterku ya tahu ya. Kebanyakan lihat Roy Keane. Bisa jadi. Jadi loh. Iya lah. Lo serius lo. Gue melihat dia tuh keren. Keren banget kan? Keren itu. Iya emang. Itu rivalitas, Pak. Kayak gak terima gitu loh. Kalau ini pertanyaan terakhir ya. Menurut kalian siapa satu pemain MU yang punya potensi besar untuk merubah keadaan? Pertandingan besok. Dan besok. Siapa? Bagus sih pertanyaan. Bentar. Karena kita mainnya gimana ya Ken ya? Kita Kalau mau kayaknya ngomong. ya pasti pragmatis lawan City. Iya, Pasti kalau mau pragmatis. kalau pragmatis siapa yang mau diharapin? Iya. Ya Siapa? berarti itu pragmatis ya, main Rashford, Garnacho itu pragmatis. Iya. Iya. Tonjol itu doang. Hanya dapat satu momen, dapat space sekali, Iya. terus dia tiba-tiba Boom, gol. boom, gol. Nah, itu. Siapa? Rashford, Garnacho? Masalahnya kembali lagi kita permainannya kan nggak bagus-bagus amat, cenderung jelek dan membosankan. Kalau lu tanya pemain siapa yang bakal mengubah keadaan, ya susah. Seakan-akan kita ini punya pemain seorang pemain yang lagi moncer banget nih beberapa Ya, kayak pekan ini. Cristiano Ronaldo gitu kan. Wah. Ya menurut tuh siapa? Kira-kira yang bisa satu pemain ini bisa bakal jadi faktor penentu lah pertandingan besok. Gue bilang Eriksen. Christian Eriksen. Iya, Eriksen. sama Pak, Eriksen. Jadi mau jawab Eriksen Eriksen. babak kedua. Iya. Eriksen babak kedua. Beberapa kali terjadi kan. Eriksen babak kedua masuk, Iya. dia mengubah keadaan. Iya. Dia harus main babak Dari yang kedua soalnya. dari yang passingnya nggak karuan, tidak ada kejelasan ini tim mau dibawa kemana mainnya. Bam, Begitu babak Eriksen kedua, masuk. babak kedua dia masuk, alirannya udah Iya. jadi. Ya kan? Oh ini sebuah tim nih. Iya. Gue tahu nih mau alirin bola kemana. Iya. Aliran bolanya MU itu lagi macet akhir-akhir ini. Itu yang menyebabkan kita nonton tuh, kok gini ya? Nonton MU kok nggak jelas ya? Iya. Masuklah Eriksen Iya. babak kedua. Nah, dia kayak memang tepat sih masuk ke babak kedua itu bagi dia cukup 40 menit aja. Nggak, dia Memang fisiknya nggak cukup ya, nggak kuat, nggak bisa kuat. dia. Iya, nggak bisa. Ya memang udah waktunya dia Iya. pasnya segitu, Iya. 45 menit kedua. Kalau aku Nana sih, menurutku kita perlu dia bermain maksimal sebagus mungkin supaya kita nggak Amin, kebobolan di amin, menit-menit amin. awal, Save sebanyaknya. sehingga mental kita nggak jeblok. Ya. Iya. Gua menghindari kekalahan besar sih. At least misalnya kalaupun harus
skor minim. Iya. Harapan gua ya. Heeh. Tapi tetap berusaha harus menang lah ya. Berarti ada keyakinan lu, maksudnya ada apa? Bayangan kita bakal terbantai. Secara realistis iya ya, harusnya ya. Menurut gua nggak Gua nggak terbantai. Karena City terbantai. juga lagi jelek, nggak Iya. ada De Bruyne. Oke. City Menurut gua juga nggak terbantai. golnya juga nggak banyak-banyak banget sih golnya sekarang. Cuman gua realistis, draw adalah hasil bagus buat kita. Draw. Oke? Gua feeling gua draw. Susunan main, prediksi skor. Onana udah pasti, Sergio kiri, tengahnya Varane Maguire, Oke. kanan Dalot. Dalot, Tengahnya sama- gue sama pengen semua. Amrabat sama Casemiro. Casemiro. Miro Setuju, lah setuju. pasti. Amrabat Casemiro dulu, Setuju. depannya Bruno, kiri. Gue nggak pengen Rashford main sih sebenarnya. Tapi Garnacho di Nggak awal bisa. lebih baik Garnacho di ini jadi bisa. pemain pengganti Kalau- daripada di main dari awal. Kalau ini pemikiran gila gue ya, Martial kiri. Martial kiri. Martial kiri main dulu. Martial main dulu, depannya tetap Højlund, kanannya tetap Anthony. Tetap Anthony. Babak kedua, Eriksen, Rashford, Garnacho. ya Garnacho. Eriksen, Rashford, Garnacho masuk. Babak kedua. Ya. Kalau gue bedanya Rashford inti gue pasti. Karena menurut gue Rashford kalau lawan tim-tim besar mainnya lumayan oke. Permainan Rashford tuh udah ketebak. Udah menurutku Iya gitu. emang, tapi nggak tahu setiap kali lawan tim-tim besar dia lumayan loh, gacor loh. Ya Kayaknya Rashford tetap main sih, nggak mungkin. pasti main. Kemarin aja nggak diganti-ganti kan dia kan. Ya. Oke, prediksi skor. Ini. Kok bilang Kalau tahu-tahu dulu. kalau nebak menang kok kayaknya tipis ya. Satu sama gue. Satu sama. Iya. Oh, Bagus sudah. satu sama, oke. Satu sama. Seri. Prediksi gue seri. 2-2. 2-2. Ya, Seri juga kan? Seri. 1-2. Kalah. Kalah. Ya. Tapi gue Ya, berharap, realistis lah. gue berharap salah ya. Berharap Ya. salah ya. Realistis lah, realistis. Oke. Gila ya, obrolan panjang, ujung-ujungnya tetap kita berharap MU nggak main jelek lah intinya ya, apapun main Itu hasilnya. jelek. aja, ya. simple itu aja. Jangan buat kita jadi apa? Bad mood. Merusak Kembali ke Arsenal goa juga. gitu ya. Ini trennya udah lagi bagus, jangan dibanting lagi gitu ya. Karena mentalnya bakal hancur lagi nih kalau dibantai City 4-5, 6-0. Nah, Apa yang kemarin iya. 6-3, waduh jangan sampai ya. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian juga. Terus dukung channel ini. Thank you for watching. Jangan lupa komen ya. Menurut kalian skornya berapa? Kita ada tebak skor nggak kali ini? Nggak ada ya, nggak ada ya. Oke. Udah lah, nggak apa. Aku kan habis ulang tahun. Gua kasih gomban. Giveaway. Pulsa, Oke. pulsa. Ya. Kalau ada yang bener, skornya berapa? Gua kasih gomban. Oke, Ya. sip. Itu Oke. dari Koko Ernest ya. Dari gua ya, pribadi ya. Komen sebanyak-banyaknya. Skornya berapa? Golnya nggak usah deh. Skornya aja berapa? Oke? Itu thank you for watching guys. We bonded with that Manchester always red. Spot. Dikantongin, Cuk. Minum, Cuk. Oh, oke.